Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala tabi'ul huda ila yaumil wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita angkat pada awal pertemuan kita kecuali kata syukur, puji dan puja kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang tidak bisa kita hitung satu demi satu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan bisa menghitungnya. Teman-teman semua, ayat ini bukan hanya untuk orang yang bisa mendengar, tapi juga untuk teman-teman tuli. Untuk kita semua. Walaupun kita punya keterbatasan, apapun itu, kalau teman-teman tuli mungkin pendengaran namun di sisi lain, jika kita ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kita tidak akan bisa mampu menghitungnya. Karena surat Ibrahim ayat 34 ini berlaku untuk setiap orang dalam kondisi apapun. Dalam kondisi apapun. Ya, oleh karena itu marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Teman-teman sekalian, pada hari ini kita akan bicara tentang sebuah zikir. Kita akan berbicara tentang sebuah zikir. Zikirnya mudah, simple, sederhana. Saya yakin teman-teman bisa menguasainya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi mengandung keutamaan dan efek positif yang besar dalam kehidupan kita. Zikir ini berawal dari sebuah hadis. Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, kullu amrin dzibalin lam yubda bismillah fahuwa abtar. Setiap hal atau aktivitas yang positif dan tidak dimulai dengan bismillah, maka akan terputus dari keberkahan. Dan arti keberkahan itu adalah kebaikan-kebaikan yang banyak sekali. Jadi saya ulang lagi, setiap aktivitas yang positif
dan tidak dimulai dengan bismillah, maka terputus dari keberkahan atau kebaikan. Oke. Nah, teman-teman sekalian, setiap aktivitas positif awali dengan bismillah. Ini dikatakan mayoritas ulama kita. Contoh, mau ngajar di kelas, baca bismillah. Bismillah gimana sih bismillah nih? Itu bismillah. Enak ya. Masya Allah. Ya. Jadi, bacalah bismillah sebelum kegiatan. Mau nyapu rumah, baca bismillah, biar berkah tuh. Mau masak, baca bismillah. Betapa banyak aktivitas memasak justru jadi awal pertengkaran dalam rumah tangga. Maksudnya gimana? Ya, istrinya capek-capek masak, lalu suguhkan ke suami, suaminya bilang enak, akhirnya berantem. Jadi itu masakan gak berkah, gak mengundang kebaikan. Ketika diusut-usut, iya lupa mengucapkan bismillah, gitu lah. Emangnya semudah itu, Ustadz? Emangnya tadi kalau istri nanya, emangnya kalau aku bilang bismillah, masakanku yang enak itu jadi enak? Jawabannya enggak juga. Tapi, nah ada tapinya nih. Ketika kita masak, misalnya kita awali dengan bismillah. Apa sih arti bismillah? Bismillah itu artinya dengan menyebut nama Allah. Itu secara global. Jadi yang kita ingat pada saat kita masak itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Otomatis yang memenuhi hati kita adalah mengingat Allah. Dan kita tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menyia-nyiakan kebaikan hambanya, walaupun gak enak, walaupun tidak enak, tetap dapat pahala, tetap dapat keberkahan, asal niat kita karena Allah pada saat kita memasak untuk keluarga. Yang buat kita tersinggung, sedih di saat makanan kita nggak dimakan sama orang rumah itu apa sih? Pada saat orang rumah bilang makanannya nggak enak, jawabannya karena hati kita berharap sama makhluk. Hati kita ingin dipuji sama manusia, berharap mendapatkan respon dari manusia. Nah, disitulah tidak berkah, maka jadi awal dari keributan rumah tangga. Tapi kalau dari awal kita berharap mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum masak kita ucapkan bismillah dengan menyebut nama Allah nih, saya mau masak, mengharapkan ridho dari Allah, maka
kita nggak terlalu peduli mau dipuji manusia kek, mau dibilang enak kek, mau dibilang enak kek, hati tetap tenang. Sehingga tanpa sadar masakan itu berkah gitu. Salah satu bentuk keberkahannya ternyata dari masakan itu kita jadi belajar kesabaran dan keikhlasan. Jadi cuman modal telur dadar bisa dapet kesabaran dan keikhlasan. Oh, itu berkah. Itu mahal tuh. Kita keluar rumah baca bismillah, maka insya Allah berkah. Mungkin ada yang bertanya, tapi ada temanku suka baca bismillah, hidupnya jauh dari keberkahan, Ustadz. Itu apa penyebabnya? Dia sukanya marah-marah, omongannya juga kasar dan kotor, padahal dikit-dikit bismillah. Suka menyakiti perasaan kita, padahal jago kalau baca bismillah. Nah, penyebabnya teman-teman sekalian, karena baca bismillahnya hanya dengan lisan, hanya dengan mulut. Agar bismillah bisa efektif membuat Allah memberikan keberkahan kepada kita, maka kita harus membacanya dengan melibatkan hati. Nah, itu. Melibatkan hati. Karena kalau cuman lisan, hatinya tidak fokus, tidak efektif. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa'lamu annallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Ketahuilah, Allah itu tidak menerima doa yang diucapkan dari hati yang lalai, hati yang tidak fokus. Jadi kalau baca bismillah cuman dengan lisan, itu nggak efektif. Allah nggak terima. Kapan Allah terima bismillah kita? Kalau kita ucapkan dari hati. Nah, itu. Nah, timbul pertanyaan teman-teman, gimana bisa bismillah dari hati, Ustadz? Caranya dengan memahami dulu apa makna dari bismillah. Nah, itu. Bismillah itu dimulai dari huruf ba di kasroh. Kasroh itu garis bawah. Kan bismillah, bi, ba, kasroh. Artinya apa? Artinya meminta pertolongan dan keberkahan. Nah, itu. Meminta pertolongan
saat kita mau ngajar, masuk kelas, bismillah sebelum ngajar nih. Artinya kita meminta, artinya begini, ya Allah, aku meminta pertolonganmu dan keberkahan darimu pada saat aku mengajar dengan menyebut namamu ya Allah, gitu loh. Kan bismillah dengan menyebut nama Allah. Jadi aku meminta pertolongan dan keberkahan dalam aktivitas ini. Misalnya ngajar, masak berarti masak, pergi berarti aktivitas di luar rumah, terus masuk kamar mandi misalnya, di kegiatan di dalam kamar mandi, masuk rumah, kegiatan dalam rumah. Jadi kita ulang, arti bismillah adalah aku meminta pertolongan kepada Allah dan keberkahan dalam aktivitas ini, bisa ngajar, bisa masak, bisa belajar, bisa pergi, dengan menyebut nama Allah. Itu dengan menyebut nama Allah. Ngerti ya? Tadi contoh, mau makan kita baca bismillah, berarti artinya ya Allah, aku meminta pertolongan dan keberkahan pada saat aku makan ini dengan menyebut namamu ya Allah, gitu. Kita mau pergi nih tadi dari rumah, kita bilang bismillah. Kalau keluar rumah kan banyak bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah, gitu ya. Nah, bismillahnya itu ya Allah, aku minta pertolongan dan keberkahan dalam perjalanan dan pada saat aku belajar dengan menyebut namamu. Nah, itu. Jadi sebelum kita beraktivitas, kita minta pertolongan dulu kepada Allah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Jadi bismillah itu adalah sebuah simbol ketergantungan seorang hamba kepada Allah dalam kegiatan sehari-hari. Hamba yang senantiasa membaca bismillah sebelum bekerja, belajar, nyapu, sebelum ngepel, sebelum nyuci, sebelum masak, dan aktivitas yang lain, itu berarti dia senantiasa meminta pertolongan kepada Allah di setiap aktivitasnya. Berarti dia itu ketergantungan kepada Allah. Dan ketika hamba itu ketergantungan kepada Allah, maka Allah pasti akan menolongnya. Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat 3, "Waman yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal, bergantung kepada Allah, niscaya Allah akan cukupkan. Tawakal, gitu, tawakal. Gitu. Ya.
itu Allah pasti akan cukupkan. Makanya dia akan dapat pertolongan dan keberkahan walaupun dapat masalah, tapi masalahnya bawa kebaikan, masalahnya membawa kebaikan, gitu hadirin. Saya pernah keluar rumah baca bismillah dalam rangka ngisi kajian di sebuah masjid. Saya bawa buku, pas pulang bukunya ketinggalan di masjid tersebut. Dan saya nggak sadar bukunya tertinggal di masjid. Akhirnya menjelang hari yang sama di pekan depannya, saya butuh buku tersebut untuk persiapan. Kan mau kajian lagi, kajiannya per pekan. Jadi saya butuh buku itu untuk melakukan persiapan. Saya cari, gak ketemu. Tanya istri juga, istri gak tahu. Bongkar rak buku, gak dapat. Akhirnya mau gak mau saya harus cari dari referensi lain tentang pembahasan tersebut. Saya harus buka buku lain, terus cek di artikel, lalu cari buku dalam bentuk PDF. Apa yang terjadi? Saya dapat ilmu yang baru dan banyak dapatnya. Buka artikel, ini ada ilmu baru nih, tulis. Buka buku yang lain, ini juga bagus nih, dapat, alhamdulillah. Akhirnya pas hari H, hari kajian, walaupun saya nggak punya buku karena buku saya hilang, menurut saya ya, saya pikir buku saya hilang, karena saya nggak tahu buku itu kemana. Saya tetap percaya diri dengan izin Allah karena saya udah dapat bahan-bahan yang lain dari buku-buku yang lain. Berangkatlah saya ke masjid. Pas sampai di masjid, DKM-nya perlihatkan sebuah buku sambil bertanya, ini buku Ustadz. Pas saya lihat, alhamdulillah itu buku saya. Artinya apa? Artinya bukunya balik, ilmu atau maklumat yang lain saya dapatkan. Jadi saya dapat double, bukunya nggak hilang, terus saya dapat ilmu baru dari referensi dan buku-buku yang berbeda. Jadi ketinggalannya buku itu berkah. Karena kalau tuh buku nggak ketinggalan, saya nggak akan buka buku-buku yang lain. Saya tidak akan buka artikel-artikel yang lain. Saya buka buku-buku tersebut karena buku induk saya hilang. Menurut pikiran saya. Jadi, sesuatu yang tidak mengenakan, yaitu buku tertinggal, ternyata mengundang berbagai macam kebaikan. Nah itu tuh, Allah tuh hebatnya. Allah tuh maha bijaksana dalam memutuskan dan mentakdirkan. Jadi kita minta keberkahan dan pertolongan kepada Allah. Karena kalau kita minta pertolongan dan keberkahan kepada Allah, walaupun yang kita hadapi berikutnya tidak mengenakan, pasti ada kebaikan dan keberkahan. Pasti. Itu pasti.
dan hati jadi tenang karena yang kita ingat adalah Allah. Iya kan? Coba datang ke majelis taklim atau ke tempat pertemuan yang isinya orang yang bisa dengar. Kalau hati kita ke manusia, ke makhluk, kita akan sedih. Gitu. Kita akan sedih. Coba saya bisa mendengar seperti dia mendengar. Jadi saya bisa ngerti, udah tidak ada orang yang menerjemahkan dengan bahasa isyarat ke saya. Saya mau ngerti apa di sini? Sedih kita. Karena kita ngingat manusia dan fokus ke manusia. Tapi kalau kita mengingat Allah, tenang. Kita akan berpikir, oke, saya tidak bisa mendengar. Tapi bukankah itu banyak hikmahnya? Sehingga saya tidak ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Coba kalau saya bisa mendengar, telinga kita akan dihisap oleh Allah. Gitu. Jadi kita tenang. Iya. Enak kita nih. Dan saya ingatkan juga, masih ingat bagaimana Allah menolong kita? Kalau kita simpulkan dengan 4 kata, apa kunci pertolongan Allah? Yang pertama kata Nabi apa? Lemah. Lemah. Yang kedua, doa. Yang ketiga, sholat. Yang keempat, ikhlas. Ikhlas. Nah, begitu ada masalah, untuk bisa mengingat 4 hal ini, itu nggak mudah. Yang ada orang suka panik, akhirnya nggak doa, nggak sholat. Akhirnya orang emosi, marah dia. Akhirnya nggak doa, nggak sholat juga. Dia marah, dia bilang, tapi aku masih sakit hati. Nah, berarti kan nggak ikhlas. Ya kan? Nah, gimana caranya? Caranya adalah hati ini harus selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu hati ini mengingat manusia, mengingat makhluk, yang ada adalah sakit hati. Yang ada adalah kecewa. Yang ada adalah sedih. Sedih. Obatnya adalah mengingat Allah. Dan kunci mengingat Allah, bismillah sebelum mengerjakan segala sesuatu yang baik. Gitu. Karena dengan kita bismillah, ingat Allah. Oh iya, Allah. Ingat Allah itu jadi tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah, hati itu jadi tenang. Hati jadi tenang. Dan kalau hati jadi tenang, hidup kita nyaman. Kalau hati tenang, akhirnya kita
gampang berdoa. Kalau panik susah berdoa, tapi kalau tenang doa enak. Kalau hati tenang, sholat juga betah, ya kan? Coba, ada yang pernah sholat pas lagi kebelet apa enggak? Enak nggak sholatnya? Nggak enak. Kenapa? Karena kita sholat pas lagi nggak tenang. Gitu. Jadi biar kita bisa banyak doa, sholat, ikhlas, itu harus banyak-banyak ingat Allah. Jangan ingat manusia. Justru kalau manusia itu kuncinya kekecewaan. Nah itu. Ada yang ngomongin kita karena keterbatasan pendengaran kita, sebel. Karena kita ngingetnya tuh orang. Ada yang gak mau bergaul sama kita karena kita gak bisa dengar, galau. Karena kita ingat mukanya, nah sebel tuh. Coba, iya gak? Kemarin orang itu bilang bahasa kita bahasa Tarsan. Enak gak dibilang bahasa gitu? Enggak ya? Nah, kalau hari ini kita inget-inget muka tuh orang, bahagia atau sebel? Kesal, sebel. Oh, betul. Nah pertanyaannya, siapa yang suruh nginget-inget dia? Anda kan disuruh nginget Allah, bukan nginget manusia. Itu. Makanya dengan menyebut nama Allah. Jadi teman-teman sekalian, yang membuat kita sedih itu bukan karena keterbatasan kita dalam mendengar, tapi yang membuat kita sedih itu kita nggak ingat sama Allah, dan kita nggak baca bismillah, tidak menghayati bismillah dalam keseharian kita. Ah, itu sedih. Begitu kita tidak baca bismillah, akhirnya hari ini nggak berkah. Begitu nggak berkah, kerjanya marah aja dari pagi. Ah, itu. Allah itu maha baik. Dan tidaklah Allah menghilangkan sesuatu pada diri kita kecuali Allah akan kasih dari sisi yang lain. Gitu. Makanya secara ilmiah, orang yang nggak bisa melihat itu pendengarannya dikuatkan sama Allah, karena dia nggak bisa melihat. Dan sebaliknya, orang yang tidak bisa mendengar, penglihatannya ditajamkan oleh Allah. Makanya kan kenapa teman-teman bisa mengucapkan satu dua kata walaupun samar-samar ya, padahal nggak pernah dengar. Kok bisa? Itu kan pertanyaan saya pekan lalu. Jawabannya dengan melihat gerakan bibir. Itu susah loh. Saya sendiri nggak. Oke, gerakan bibir, kok suaranya bisa sama itu loh. Coba saya tutup telinga gitu, saya juga nggak ngerti tuh orang ngomong apa. Dan itu benar. Teman-teman, saya punya salah satu teman baik itu
lama berada di bidang perburungan, di dunia perburungan. Dan beliau sampaikan, pakar terbaik di sebuah daerah di Indonesia tentang suara burung, suara jenis burung. Jadi dia orang nomor satu dalam menilai suara salah satu jenis burung. Ini nomor satu, the bestnya. Kalau kontes-kontes burung, dia nih yang jadi jurinya. Dan yang menariknya, dia tuli. Dia tuli. Padahal dia tuh nilai suara burung. Tuli. Kok bisa? Ketika ditanya, jawabannya persis jawaban teman-teman pekan lalu. Dia lihat suara paruh burung. Bisa begitu ya? Jadi kemampuan dia melihat gerakan paruh burung. Iya. Dan penilaiannya tepat. Burung yang dia bilang suaranya paling bagus diakui oleh semua orang yang bisa dengar dan pencinta burung. Benar. Jadi bukan ngasal. Dia bilang ini yang menang. Semua sepakat, iya emang ini yang terbaik tuh burung. Bayangkan, tuli. Kerjaannya nilai suara burung. Dan yang terbaik di daerah tersebut. Jadi Allah tuh maha baik. Cuman kita ini seringkali belum tahu ilmunya. Belum mendapatkan potensi kita. Atau seringkali kita kurang belajar. Akhirnya kurang bersyukur. Gitu. Makanya teman-teman sekalian selalu ingat sama Allah. Sehingga kita tenang, dan saat kita tenang banyak kebaikan, dan pada saat kita banyak kebaikan hidup kita lebih produktif karena tenang jalanin hidup. Coba kalau kita gelisah, nggak ada yang kita kerjain, berantakan semua. Ada yang depresi, minder, gitu lah. Saya kenal ada orang tua usianya udah 70-an tahun, tapi semangat banget baca Al-Quranul Karim, semangat belajar baca. Dan beliau kesulitan dan cenderung nggak bisa-bisa, ya 70-an tahun punya kendala di sana sini. Tapi percaya dirinya, Masya Allah. Ketika ditanya, saya tanya waktu itu, Pak, kenapa semangat banget? Emangnya Bapak optimis bisa baca Quran? Kata beliau, gak tahu ya. Tapi paling tidak saya punya cita-cita meninggal dalam kondisi belajar baca Al-Quranul Karim. Adapun bisa nggak bisa, itu urusan Allah. Itu jemaah. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah kecapean. Tugas kita itu memanfaatkan apa yang Allah berikan kepada kita. Kalau Allah berikan cuma 40%, ya udah 40% aja.
Nggak ada yang suruh kita 80%. Kalau Allah kasih kita 20%, ya 20% itu aja dia yang dimanfaatin. Nggak ada yang nuntut kita 50%. Tapi yang jadi masalah adalah potensi kita 80%, kita cuma manfaatkan 20% aja. Itu yang akan bermasalah pada hari kiamat kelak. Itu jemaah. Jadi kesimpulannya, awali setiap aktivitas dengan Bismillah, dengan hati, bukan hanya dengan lisan. Artinya pada saat kita mau melakukan sesuatu, mintalah pertolongan kepada Allah dan mintalah keberkahan kepada Allah, dan selalu ingat Allah yang begitu baik sama kita. Semua punya kekurangan. Ada yang jago di telinga, ada yang jago di mata, ada yang jago di tangan. Sebaliknya, ada yang kekurangannya di telinga, ada yang kekurangannya di mata, ada yang kekurangannya di ginjal, makanya harus cuci darah terus. Itu sebuah kehidupan yang dialami oleh banyak orang. Tapi bagaimana kita memanfaatkan apa yang Allah berikan kepada kita? Ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak kepada semuanya, dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan ingat, diamalkan teman-teman, karena ilmu itu bukan untuk dikoleksi, tapi diamalkan ya. Jadi mulai sekarang dikit-dikit Bismillah. Mau mau bicara Bismillah gitu loh. Mau pergi Bismillah itu. Mau ngajar Bismillah dulu gitu pokoknya kita. Dan semoga Allah terima amal ibadah kita. Sebuah kebahagiaan bisa belajar dengan teman-teman semua, dan sebuah detik-detik yang sangat menyenangkan. Semoga Allah berkahi pertemuan kita. Kita tutup, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.